Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Rama Saputra SPD. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPT SDN 08 Painan Selatan dari Kabupaten Pesisir Selatan, dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi, NIM 21125731, NIK 13010230488001. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan tugas akhir modul di kelas 4H. Topik pembelajarannya yaitunya memahami konsep balik dalam ilmu biologi untuk uji kompetensi program pendidikan profesi guru tahun periode 2025. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya. Yes. Bagaimana keadaan di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang untuk tepu anak soleh kepada Yusuf dipersilakan ke depan untuk memimpin. Semuanya ada Bapak bersuara ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Tepuk tangan semuanya. Itunya lagu kebangsaan Indonesia dipimpin oleh Anissa, dipersilakan ke depan. Dengan lagu Indonesia ini dengan musik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan mengandung ibuku.
memasuki materi untuk hari ini. Materi yang minggu depan atau 2 minggu depan, anak bapak siapa yang ya? Apa? Bisa ya? Norma dalam ini mata pelajaran di minggu yang lalu. Jadi tentang norma dalam kehidupannya adalah contohnya seperti kita menjaga sopan santun kepada kedua orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Itulah norma dalam kehidupan dalam sehari-hari ya. Itulah materi yang minggu yang lalu. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh Pak Kira, dipersilakan. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita memasuki topik pelajaran pada hari ini, Alif, Abil, Fakira, Inaya, Anissa, Diki, Rega, Gusti, Dafa. Jadi anak semuanya ada di pagi hari ini atau ada yang sakit, ada yang minta izin? Ada semuanya? Ada semuanya. Ya. Karena hadir semuanya, semoga kita memasuki pelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk anak bapak semuanya dan untuk bapak sendiri ya. Nah, yang ketiga, kita langsung saja masuk topik. Masuk dari topik pembelajaran pada hari ini. Topik pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai judulnya memahami konsep balik menurut ilmu biologi. Memahami konsep balik menurut ilmu
memahami konsep balik menurut ilmu biologi, kita ambil tahapan yang laki-laki dulu ya. Tanda laki-laki balik yang pertamanya yaitu tumbuh tumbuh rambutnya. Yang kedua tumbuh tinggi badannya. Yang ketiga perubahan suaranya makin kuat dan makin keras. Yang keempat itunya menjaga emosionalnya terlalu tinggi. Yang itu yang tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang kedua tanda-tanda balik bagi laki-laki. Tanda bagi laki-laki yang perempuan yaitu yang pertama tumbuh rambutnya di bagian organ kemaluannya. Contohnya seperti di ketiaknya. Contoh yang kedua seperti bagian kemaluannya. Yang kedua yaitu pertumbuhan tinggi badannya. Mulai dari fase 10 tahun sampai 12 tahun sampai 13 tahun sampai 21 tahun. Disitulah fase tertinggi dan pertumbuhan anak bapak. Mulai 10 tahun nampak sampai 12 tahun sampai 13 tahun. Maksimalnya terhenti sampai 22 tahun. Maupun itu laki-laki maupun itu perempuan. Nah, yang selanjutnya yaitu pertumbuhan payudaranya. Pertumbuhan payudaranya itu sudah ada fasenya tertentu. Mulai dari 10 sampai 12 dan sampai 20 tahun. Itulah fase-fase pertumbuhan bagi payudara bagi perempuan ya. Yaitu yang dijelaskan tentang memahami konsep balik. Memahami konsep balik yaitu salah satunya anak merupakan dia meranjak remaja, sesudah itu meranjak dewasa. Meranjak dari remaja sampai dewasa. Kalau menurut ilmu biologinya kepada balik bagi perempuan yaitu ada fase tertentunya. Apa fasenya? Ketika dia datang menstruasi itu ada di bulan awal atau di akhir awal. Nah, itulah fase-fase yang tertentunya. Dan kita selaku umat Islam harus menjaga kebersihan. Inilah bapak udah ada yang berumur 10 tahun, ada juga datang menstruasinya. Yang laki-laki udah ada basahnya, ada juga tumbuh jatuhnya, ada suaranya udah kuat, ada rambutnya udah tumbuh. Jadi itulah fase-fase balik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Perbedaannya ada sedikit aja. Yang perbedaannya adalah keluar darah kotor. Makanya kita selalu perempuan itu banyak sering bertanya kepada orang tua. Masalah orang tua itu pernah mengalami. Masalah kita berbaur di lingkungan nanti. Kalau udah kita datang menstruasi yang perempuan kita berbaur di lingkungan. Apakah kita jaga? Kita jagalah kebiasaan itu. Nanti kalau kita datang menstruasi di lingkungan tempat bermain, tempat di pantai, kita nggak jaga, apakah malu kita nanti? Ada pertemuan nanti sama orang, ada apa, maka
kita harus persiapkan diri kita ya. Dan itu menyangkut tentang agama Islam juga itu. Kenapa menyangkut tentang agama Islam? Makanya firman Allah itu telah menjelaskan. Inna salatan anil fasai wal munkar. Maka sesungguhnya sholat itu menghindari pekerjaan baik dan pekerjaan munkar. Yaitunya kita berumur 10 tahun sampai 12 tahun maka kita akan disuruh untuk sholat. Apabila tidak mau disuruh sholat oleh orang tuanya, apa tindakan orang tuanya? Yang pertama, tindakan orang tuanya memberi nasihat, diperintahkan atau dipukul secara kasih sayang. Nak bapak, nak tolong kalau sudah berumur 12 tahun atau 13 tahun maka kita disuruh sholat itu adalah yang agama kita ya. Nah, baiklah bapak semuanya, di dalam materi yang telah bapak sampaikan ini, anak bapak ada tak bertanya kepada bapak? Satu laki-laki dan satu perempuan. Mau tentang balik bagi laki-laki maupun tentang balik perempuan. Ada yang bertanya enggak? Kalau yang tidak ada bertanya, maka apa kasih terus. Tepuk tangan semuanya dulu. Baiklah bapak semuanya, ini bapak akan coba menampilkan video. Mari kita dengar sekitar 5 menit atau 6 menit ya. Melalui perempuan jadi cenderung mendahulukan perasaan. Ini diajarkan apabila perempuan itu bermasalah, maka ia lagi menangis atau menangis. Dua lantas bagaimana kewajiban kita untuk melek? Bila kalian telah mengalami tanda-tanda belek, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Dan mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum. Orang yang sudah mengalami tanda belek berarti sudah disebut mukallaf. Apa saja kewajiban kita untuk boleh? Yang boleh seorang muslim wajib antara lain sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan. Kemudian orang yang meninggalkan sholat berarti dia menolak. Kedua, menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Dan mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai jadi itu kewajiban kita setelah usia saya. Sholat fardu, menutup aurat dan mencari ilmu. Tanggung jawab seorang muslim. Seorang muslim tanggung jawabnya adalah menuntut ilmu, tidak terbatas usia, karena mencari ilmu sepanjang hayat. Selain mencari ilmu juga seorang muslim wajib mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada yang lain. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri terus tepuk tangan semua dulu.
siapa yang paham tentang hubungan kembali itu, karena itu termasuk kepada tergantung masa-masa kita, masa-masa remaja, masa-masa dewasa, masa-masa nanti tua, dan masa-masa lansia. Jadi apa yang anak bapak petik dalam kesimpulan anak bapak tentang video ini? Ini tangan siapa yang paham, atau satu saja pertanyaannya, atau dua, atau tiga, laki-laki. Apa yang telah anak bapak petik di dalam materi masa usia balik ini? Siapa yang bisa? Tapi kalau anak bapak semuanya sudah mengerti, sudah paham, jadi gini bapak bertanya aja kepada Pak Kira ya. Masa usia balik bagi perempuan itu ditandakan umurnya berapa Pak Kira? 10 sampai 12 tahun. Dan apa bertanya lagi kepada Anissa, di rentang bulannya itu menstruasi kepada perempuan itu jatuhnya atau minggu awal atau minggu akhir? Saya bertanya kepada Anissa. Oh, di minggu awal. Apakah kita selalu mempersiapkan diri kita? Berarti kita banyak sering-sering bertanya kepada kakak perempuan, orang tua perempuan kita. Itu tergantung kebersihan itu. Kebersihan itu adalah sebagian daripada sebagian daripada iman. Yang mestinya sekali lagi apa coba bertanya kepada bagi laki-laki ya, khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki ketika dia udah balik itu umur berapa? Soalnya udah pernah mimpi basah, udah pernah dia tumbuh rambutnya di organ tubuhnya, umur berapa? Coba kepada Dava. Umur berapa? 21 akhirnya. Dari 13 atau 14 atau 15 sesuai dengan tinggi porsi badan kita. Kalau porsi badan kita itu terbentuknya 22, itu porsi organ tubuh kita itu sudah tidak bisa menambah lagi, terkecuali badan kita gemuk. Dan kalau kita gemuk itu fasenya ada sampai 50 tahun. Beda ya. Fase umur laki-laki dan perempuan itu ada fase umurnya untuk badannya gemuk bisa sampai 50. Laki-laki juga perempuan sampai 50. Tetapi kalau organ tubuhnya, tinggi badannya, itu adalah batasnya 22 tahun. Bila anak bapak ada cita-citanya untuk jadi polisi atau jadi polwan atau jadi tentara, maka jagalah kesehatan di waktu. Anak bapak di umur berapa semuanya ini? 11 tahun. Paling banyak 11 tahun, mana yang 10 tahun? Coba tunjuk tangan 10 tahun. Oh, 10 tahun ada sekitar 5 orang. Yang 11 tahun? Oh, itu 11 tahun lebih banyak sini. Tapi walaupun kita bedanya 1 tahun, seandainya kita udah sama sekolah, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, tetap kita sama besar. Bertemu nanti di luar, hai sahabat, nah kita udah sama sebaya, walaupun kita beda umur 1 tahun. Ada umurnya 1 tahun perbedaannya, nah di bulannya ada perbedaannya. Oh, itu umurnya 3 bulan atau 4 bulan, itu yang nggak apa-apa. Nah, baiklah Bapak semuanya, mari kita atur tempat kita untuk melakukan diskusi atau kelompok. Apakah berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baik semuanya anak. Nah, ini
Nanti kalau besok itu ketua dengan nanti kita bidangnya ya Pak. Sore itu terus ada yang isinya ya ya semua ya ambil ya 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 yang ini kelompok ini Bapak bantu kuatkan ini. Bapak perhatikan Bapak teorinya aja pasti ya. Ini kamu buat namanya. Nah, kamu nanti kamu buat di sini semuanya, kamu buat di sini satu ya. Nah, ini kamu buat nama. Kamu sini-sini. Kamu kelompok ini. Jadi satu-satu. Nanti kalau sudah siap, Bapak kalau sudah siap, dikasih sama teman-teman ya. Gantian namanya buat namanya dulu semuanya. Pertama kita dalam kelompok 3 ini apa tujuannya ini? Ya, nanti buat namanya ya di sini ya. Ini kita satu buat namanya ini. Buat suaranya dan buat ya. Kita buat nama kamu. Musuh buat musuh. Ini. Buat nama lagi yang kelompok ini. Buat siapa? Farka lah ya, namanya ya Farka. Buat nama Farka di sini. Masuk Farka ini. Buat nama itu ya. Oke. Buat nama ini ya. Ini satu-satu. Kalau jadi satu namanya. Nah, buat lagi yang ini siapa itu kelompoknya ketuanya buat namanya buat sini kelompoknya ya ya
tinggal 6 menit lagi. Soalnya dapat baik dia. Lapan semuanya. Materi yang Bapak sampaikan tadi dan materi yang ditambah di video ini, kalian harus memahami ya semuanya, karena kamu akan meranjak remaja dan meranjak dewasa. Jadi kalau udah siap nanti Pak tunjuk aja kelompoknya ke depan untuk menulisnya, menampilkannya ya. Kelompok 1, saya siapa? Tulis. Kelompok 2, saya siapa? Tulis. Kelompok 3, saya siapa? Tulis depannya. Dan kita ikut. Sudah saya duduk. Kerjakan yang bagus, kerjakan yang benar jawabannya. Kamu berdiskusi ya. Ya, jawaban itu dilihat soalnya dan ada jawabannya di sebelah kiri buat situ ya. Apa? Ya, itu bahasa Inggris. Buat aja yang ada di situ yang kamu tulis ya. Jadi kalau ada masalah soalnya atau salah panggil Bapak akan membantu ya. Kelompok A sudah siap? Ya. Kelompok A sudah siap. Selesai 8 soal dengan jawabannya. Apa lagi? Ini bacanya menarse ya. Menar kece itu bahasa dan yaitunya kita akan mengevaluasi atau mengulang-ulang kembali ya, mengevaluasi atau mengulang-ulang kembali. Yang sini Bapak hapus dulu ya. Nah, kesimpulannya yang Bapak berikan kepada anak Bapak, perhatikan ke depan ya. Beri kesimpulannya yang pertama yaitu yang tanda-tanda bagi laki-laki. Yang kedua tanda balik bagi perempuan. Yang ketiga yaitu memahami konsep balik. Yang keempat yaitu ilmu biologi. Memahami konsep balik menurut ilmu biologi itu
ada fasenya 4 dalam hasil kesimpulannya. Yang pertama apa Yusuf? Yang pertama itu ya tanda balik bagi laki-laki yang pertama. Yang kedua Anissa apa? Tanda balik bagi perempuan. Yang pada Azab, yang nomor 3-nya yaitu memahami konsep balik. Yang keempat itunya pada dapat istilahnya ilmu biologi. Yang dikatakan ilmu biologi ini adalah pencernaan bagi tubuh perempuan yang ada. Pencernaan yang kotor-kotornya itu nanti keluar apa jatuh temponya, apa jatuh hari bulan datangnya menstruasinya. Yang untuk bagi laki-laki yaitu ada tanda-tandanya. Ada jatuhnya di bulan, jatuhnya di 3 bulan biasanya atau 2 bulan. Baiklah Bapak semuanya, karena waktu sudah habis, maka kita marilah bersama-sama mengucapkan materi kita sudah habis. Maka materi selanjutnya yaitunya untuk minggu depan selanjut materinya yaitunya Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi untuk materi selanjutnya untuk itunya Nabi Muhammad hijrah ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Siapa yang tahu? Ini tangan. Nampak sampai tadi? Coba berdiri. Materi selanjutnya yang Pak sampaikan sebentar ini apa? Nabi Muhammad hijrah ke kota Mekah ke kota Madinah. Baiklah Bapak semuanya, kita tutup akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak Bapak semuanya dan untuk pribadi Bapak. Semoga ilmu-ilmu yang telah Bapak sampaikan tentang memahami konsep balik dalam ilmu biologi itu adalah tergantung kepada anak Bapak semuanya untuk menjalaninya. Apabila anak Bapak menjalani dengan baik, maka terciptalah kebersihan bagi dia. Maka kebersihan itulah yang kita dapat pakai untuk sehari-hari. Bersihan itu menyangkut kepada kesehatan kita. Ya Bapak semuanya. Nah, materi kita habis pada hari ini. Marilah kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semuanya. Dan kita ucapkan bersama-sama membaca hamdalah. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi